Pertandingan akan seru, Persija lawan Persik Kediri. Jadi perang saudara macan nih ya. Siapa yang akan meraung lebih keras? Mari kita bahas. Jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Persija Jakarta pincang karena 3 pemainnya dipanggil PSSI ya untuk membela timnas di Piala AFF 2024. Tapi pelatih Carlos Pena nggak mau ambil pusing mengenai itu ya. 3 pemain yang panggil itu Doni Tri, kemudian Raihan Hanan dan Muhammad Ferrari, yaitu masuk dalam 33 pemain yang masuk daftar panggilan dari STY. Nah, menurut Carlos Pena bahwa Persija Jakarta itu tim yang ambisius loh ya. Dia ingin menang lawan Persik Kediri. Sayangnya kan tren yang sudah baik yang dilakukan oleh Persija ini tertahan oleh Persebaya Surabaya. Di mana waktu lawan PSIS Persija menang 2-0. Kemudian lawan Arema FC menang juga 2-1. Dan lawan Madura United menang telak 4-1. Tetapi sayang waktu lawan Persebaya sudah unggul terlebih dahulu tapi malah jadi kalah ya 2-1. Oh iya, duel Persija lawan Persik Kediri ini akan dilakukan di Stadion Pakansari ya di Cibinong Bogor ya. Nah, waktunya ini sebetulnya kan 15.30, tetapi di media-media itu ada informasi lagi bahwa akan bermain jam 19. Nah, kita tunggu aja ya pertandingannya ini yang benar yang mana nih ya. Kalau dilihat dari klasemen, Persija saat ini berada di posisi kelima ya dengan poin 18 ya. Jadi 5 kali menang, 3 kali draw dan 3 kali kalah ya. Mencetak gol 16 gol dan kebobolan 11. Ya cukup subur juga ya. Dan selisih golnya 5+5 ya. Sedangkan Persik Kediri ada di posisi ke-10. 4 kali menang, 3 kali draw dan 4 kali kalah ya. Jadi mencetak 11 gol dan kebobolan 12 gol, jadi -1. Jadi kelemahannya adalah pertahanan ya. Sekarang selisih golnya -1. Poinnya 15. Ya, untuk bersaing di papan atas Persija Jakarta ini wajib menang ya agar bisa langsung ke posisi ketiga menggeser Borneo FC yang kemarin sudah dikalahkan oleh Persib Bandung ya. Sedangkan Persik Kediri kalau menang itu bisa masuk ke posisi 6 atau posisi ke-5. Jadi Persija perlu memanfaatkan kelemahan lini belakang dari Persik Kediri ya, yang saat ini kebobolan cukup banyak ya. Ada 12 gol ya. Jadi selisih golnya -1. Baik, mungkin sekarang kita perlu bahas duel antar lini ya. Di posisi kiper ya. Persija Jakarta kan kehadiran Carlos Eduardo ya. Ini sebetulnya sempat Andri Tani sempat khawatir nih ya dengan adanya Carlos Eduardo ini. Tetapi ternyata Andri Tani malah semakin perform ya, semakin bagus ya dengan adanya kompetitor di timnya sendiri. Nah, ini jadi hal yang sangat bagus ya. Jadi semakin kompetitif nih Andri Tani ya. Padahal usianya semakin tua ya. Jadi semakin tua semakin matang ya. Ya, sekarang kita lihat dari Persik Kediri ya. Leo Navakio ya sebetulnya itu sudah sangat kuat ya. Hanya pertahanan dari Persik Kediri yang belum bisa kuat gitu. Karena beberapa kali dari pertandingan-pertandingan Leo Navakio ini berhasil melakukan saving yang cukup brilian gitu ya. Hanya karena kan kalau digempur terus-terusan ya habis juga gitu ya. Jadi kekuatannya di kiper tetapi di pertahanannya cukup rapuh gitu untuk Persik Kediri ini ya. Nah, di back ya posisi belakang nih. Persija Jakarta nggak ragu lagi ya. Ada Rizky Ridho nih ya. Nih luar biasa dipanggil timnas senior. Pengalaman di kualifikasi Piala Dunia sampai ronde ketiga. Ini sebetulnya kekuatan yang cukup baik nih dari Persija Jakarta ya. Dan ban kaptennya kan sebelumnya Andri Tani ya. Sekarang diserahkan ke Rizky Ridho. Ini semakin matang nih ya, semakin kuat nih Rizky Ridho ya. Nah, kalau lihat juga kolaborasi Rizky Ridho sama Kudela ini semakin matang juga nih, semakin kuat juga ya. Jadi ya itu tadi dalam 3 pertandingan kan memenangkan terus ya. Artinya memang pertahanannya cukup kuat. Hanya kecolongan waktu melawan Persebaya Surabaya saja ya. Sedangkan di Persik Kediri ada duet Hamra sama Kiko ya. Kiko Carneiro ya. Hanya sayang memang ini yang terbaik di Persik Kediri. Tetapi masih belum mampu
menahan serangan-serangan dari tim-tim yang lain sehingga kebobolan 12 gol gitu ya. Nah, back Persik ini Hamra sama Kiko ini akan diuji nih ya oleh Marco Simic sama Gustavo Almeida ya. Ya, sekarang di tengah ya. Zé Valente ini memang sangat dominan ya. Dia bergerak ke mana kemari, ke sana kemari gitu ya. Luar biasa memang ya. Tetapi sekarang di lini tengah di Persija ada Rio Matsumura. Nah, ini sangat sepadan ya. Akan seru nih ya pertandingan duel di tengah ini ya. Nah, Matsumura ini bisa jadi destroyer, mengacak-ngacak lini tengah macan putih nih. Bisa jadi ya. Bisa jadi siapa Zé Valente ini tidak bisa berkutik, bisa saja. Ya karena karakter Matsumura yang memang Spartan ya dan juga liar. Jadi sulit untuk dihadang yang pergerakannya. Ya Matsumura nanti ada temannya ya, Matthias Gajos ya. Yang memang menjadi filter di tengah ya. Sedangkan Persik Kediri ini tidak akan diperkuat gelandang asal Prancis ya, Ousmane Fane ya, karena masih dalam proses pemulihan cedera katanya. Ya, sedangkan di depan ya, Persija ini ada Gustavo Almeida yang luar biasa ya. Ini langsung jadi gacoan ya setelah didatangkan dari Arema. Udah gitu diduetkan sama Marco Simic lagi. Waduh, ini akan semakin mengerikan sebetulnya ya bagi lawan-lawannya. Nah, nanti kiper dari Persik nih, Leo Navakio ya. Wah, harus bisa menghadang Gustavo nih ya sama Marco Simic nih. Duet yang wah luar biasa ya. Sedangkan dari Persik Kediri nanti ada Ramiro Vergonzi ya untuk mendobrak pertahanan dari Persija. Tetapi sepertinya sulit ya. Karena pertahanan Persija cukup kuat ya, adanya siapa itu? Rizky Ridho ya sama Kudela ya. Sulit. Meskipun di sayap itu Persik Kediri punya Ezra Walian ya, yang dimana permainannya semakin berkembang nih di Persik Kediri ya, udah semakin ngeklop dengan para pemain yang lainnya. Kemudian ada juga Riyadno Abioso atau Hugo Samir ya. Nah, jadi duel antar lini ini akan semakin seru ya pada pertandingan Persija lawan Persik Kediri ini ya. Ya, kita nikmati saja ya, pertandingan Liga 1 ini memang semakin seru, semakin berbobot ya, apalagi dengan adanya VAR. Jadi keadilan di lapangan juga udah semakin baik ya. Sekarang kan sudah tidak ada lagi protes-protes ya dari kedua supporter, dari kedua tim gitu ya. Ya meskipun adalah sedikit ya, tapi tidak menjadi fatal karena semuanya terekam sama kameranya VAR gitu ya. Jadi inilah kemajuan dari sepak bola Indonesia. Ya mudah-mudahan kita bisa mencetak lagi seperti Rizky Ridho yang lainnya ya. Nih ini kebanggaan buat Persija nih ya. Ada Rizky Ridho, ada Muhammad Ferrari. Wah hebat-hebat nih ya di Persija Jakarta ini. Ya mudah-mudahan kita bisa mencetak seperti mencetak pemain seperti mereka lagi dan bisa berbicara di level dunia gitu ya. Baik, jangan lupa subscribe dan like, itu saja ya. Terima kasih.